Produk murah Cina makin membanjiri pasar Indonesia. Coba deh cek barang di rumah. Ada berapa yang buatan Cina? Dari kipas angin, benang jahit, sampai sendok sayur, rata-rata buatan Cina. Emang murah sih, tapi... Itu makanya harganya bisa murah banget, karena kan udah overstock. Nah, plus lagi di kitanya juga prosedur importnya ini jadi masalah. Jadi barang-barang ini masuknya lewat mana? Kenapa bisa murah banget? Dan kenapa industri kita makin susah nafas? Betapa banyak yang kerugian-kerugian yang di kemudian hari yang akan berefek. Semua akan melakukan hal yang sama karena ini untuk persaingan. Gawat, pasar Indonesia udah dikuasai barang-barang Cina. Harga murah meriah bisa mengancam industri lokal. Nggak tanggung-tanggung, total nilainya tembus 544 triliun cuma dalam 5 bulan pertama di 2025. Naik hampir 17% dari tahun lalu. Tapi tahu nggak, yang paling parah justru bukan soal nilainya, tapi soal jumlah barang yang nggak tercatat. Data dari Bea Cukai Cina mencatat ekspor kain tekstil ke Indonesia mencapai 130.000 ton di tahun 2023 dan 125.000 ton di tahun 2024. Tapi menurut BPS kita yang tercatat cuma 17.000 ton dan 24.000 ton. Artinya ada selisih lebih dari 100.000 ton setiap tahun. Yang nggak jelas masuknya lewat mana. Jadi pertanyaannya, itu barang masuk lewat mana ya? Gak semua barang murah asal Cina itu masuk lewat jalur yang sama. Yang paling bikin khawatir justru kalau barang-barang itu masuk lewat jalur bebas pajak, bea masuk yang ditangguhkan tanpa PPN. Soalnya ini bisa bikin industri dalam negeri makin megap-megap. Dan ya, jalur bebas pajak itu namanya kawasan berikat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang udah pernah bilang, kawasan berikat dan pusat logistik berikat rawan disalahgunakan buat jadi pintu masuk barang impor ilegal. Lalu gimana sebenarnya sistem kawasan berikat ini bekerja? Dan bener nggak sih ini celah empuk buat main curang? Secara konsep sebenarnya kawasan berikat itu niatnya mulia, dibuat untuk mendukung industri ekspor yang sudah dikembangkan sejak tahun 1972 era Presiden Soeharto. Ini adalah wilayah khusus di mana perusahaan bisa impor bahan baku tanpa bayar bea masuk dan pajak, asalkan barangnya nanti diolah lalu diekspor lagi. Tapi kenyataannya di lapangan nggak semua barang itu benar-benar keluar negeri, ada yang malah balik arah ke pasar domestik. Walaupun memang boleh menjual produknya ke pasar dalam negeri, namun dengan sederet syarat. Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, pernah menyinggung, katanya di lapangan masih ada praktik-praktik yang tak sesuai. Jadi apakah ini adil buat pelaku lokal? Jelas enggak, karena mereka masih tetap harus bayar pajak, bayar ongkos produksi, urus izin sana-sini. Sementara barang-barang dari kawasan berikat tinggal lempar ke pasar dengan harga yang sulit disaingi. Dan akibat dari semua ini mulai terasa nyata. Dari industri yang tutup, ada pekerja yang kehilangan kerja, dan ada yang terpaksa ngurangin produksi drastis. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia mengungkap praktik curang ini terbongkar gara-gara ada pelakunya yang saling melaporkan. Cuman yang jadi masalah, kawasan berikat itu kan nggak 24 jam dijaga oleh petugas bea cukai. Ini yang jadi masalah gitu. Cara mainnya kan kasus-kasusnya banyak ya, kasus yang di Jawa Tengah gitu ya, yang itu kasusnya terkuaknya gara-gara satu perusahaan di kawasan berikat udah nggak jalan, dipinjam sama temannya, pakai perusahaan buat impor gitu, disewa perusahaannya disewa buat impor. Nah, importnya dipakainya buat yang ilegal, jadi dia ngimpor lewat situ, dia jualnya lokal terus rembes gitu. Kalau kita rembes misalnya, karena kan nggak boleh dia jual lokal. Ini karena nggak dijaga petugas bea cukai, dia jual lokal terus kan. Ya memang tergantung penegakan hukum, pengawasan ini yang paling itu yang kita harapin dari Dirjen Bea Cukai yang sekarang itu ya. Hipindo, himpunan pengusaha retail yang berjualan di pusat-pusat perbelanjaan, ngeluh juga. Barang-barang murah bertebaran di toko online. Harga bisa jauh lebih murah dari toko resmi, karena nggak ada pajak yang dipungut. Banyak yang kerugian-kerugian yang di kemudian hari yang akan berefek. Semua akan melakukan hal yang sama karena ini untuk persaingan. Ya bukan hanya sekali itu masuk aja. Jadi semua menganggap bukan hanya nanti barang kawasan berikat ilegal saja, Mas.
Semua proses barang itu kalau bisa orang nggak mau bayar pajak, orang pun nggak mau bayar pajak. Karena kenapa? Ini pembiaran gitu. Nah, sekarang mereka mau menjadi orang baik nih. Tapi dia kan harus bersaing dengan orang yang selundupan ini kan, ilegal ini kan. Baik. Akhirnya toko dia tutup, dia melakukan online. Dengan cara bagaimanapun ke sosial media yang lain tanpa mengikuti ketentuan supaya dia bisa bersaing. Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Iwa Koswara menolak tudingan bahwa kawasan ini jadi sarang masuknya barang ilegal. Katanya tuduhan itu terlalu digeneralisasi. Itu datanya dari mana? Kalau memang itu valid, ya silakan ditindak gitu loh. Nah sementara ini kan seperti anggota kami ya sampai saat ini ya kami masih clear aja ya, aman-aman aja, tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kalau jangan sampai misalkan pelakunya dari 1.400 itu cuman 3-4 perusahaan, tapi kami digeneralisir seperti ini. Nah ini yang kami keberatan. Gitu. Kami keberatan kalau kawasan berikat dan PLB dianggap sebagai tempat bocornya berbagai macam ini ya produk-produk yang merusak teman-teman industri dalam negeri. Ya, kami keberatan karena kami tidak melakukan itu gitu loh. Mungkin oknum itu ada, mungkin faktanya juga beberapa tahun yang lalu ada yang diproses ya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mendorong adanya evaluasi total. Jadi jalur barang-barang impor yang akhirnya merugikan pelaku usaha industri itu sendiri, terutama pelaku usaha industri lokal. Jadi kemanfaatan yang sudah sangat jauh melenceng dari tujuan awal kawasan berikat sebagai pendorong industrialisasi dan pendorong ekspor, ini saat ini menjadi momentum yang penting untuk melakukan evaluasi total, termasuk juga pengetatan pengawasan, karena di saat yang bersamaan, efek dari perang dagang, banyak sekali pengalihan barang-barang dari negara lain itu masuk ke Indonesia. Khawatir salah satu jalur masuknya melalui kawasan berikat. Pemerintah sebenarnya nggak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif bilang, impor barang jadi terutama yang masuk lewat kawasan berikat dan PLB harus mulai dikendalikan supaya produk lokal nggak kalah saing. Pengetatan impor, kalau bahasa kami sih pembatasan atau pengendalian impor. Bukan pengetatan, tapi pembatasan dan pengendalian itu. Makanya rilis kami terakhir kan ketika setelah Dirjen Bea Cukai yang lama Pak Askola dikompres kan, kami minta agar ada pembatasan dan pengendalian produk impor yang masuk dari kawasan berikat ataupun yang masuk melalui pusat logistik berikat. Bahasa kami pengendalian dan pembatasan impor, terutama barang impor jadi, Mas. Itu Mas. Indonesia punya mimpi jadi negara industri. Tapi apa mungkin mimpi itu jadi kenyataan kalau aturannya bolong, pengawasannya lemah, dan sistemnya gampang dimainin? Selama kita cuma nyaman nerima barang dari luar, kita akan terus jadi pasar. Bukan produsen, bukan pemain utama. Harga murah emang bikin senang, tapi bagaimana kalau itu berarti mengakibatkan hancurnya industri domestik Indonesia?